desa pembuangan bayi mayit yang angkat isu hak perempuan, terus juga trauma masa lalu sebenarnya. Ini tuh tambah depth historisnya dan jadi mirip film horor Asia yang pakai sejarah buat kritik sosial sebenarnya, tapi tetap entertaining gitu, Raul. Cinefox. Kita bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Halo Sobat Fox semua. Ketemu lagi bersama saya Rau Dan saya Dito di acara The Cinefox. Fox. Yeay. Udah 1 minggu gak ketemu nih. Apa kabar Mas Dito? Alhamdulillah, puji syukur baik banget Rau. Kalau Rau gimana? Alhamdulillah seneng banget. Sobat Fox semua juga ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Bener. Dan kali ini Sobat Fox semua, Cinefox punya film yang spesial banget nih yang udah dipilih untuk dibahas di minggu ini. Dan ini nih salah satunya adalah sebuah film horor. Judulnya yang apa tuh judulnya? Hot banget nih. Oke. Judulnya adalah Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Panjang ya judulnya ya. Yes. Udah rilis 24 Juli 2025. Dan garapan dari Mas Wisnu Surya Pratama. Jadi Sobat Fox semua udah siap nih buat merinding bareng. Dan kayaknya ini gak cuma jump scare aja ya, karena dia juga menggabungkan antara ritual mistis dan juga trauma psikologis. Nah ini digabung jadi satu, kayak apa nih? Iya benar banget Rau. Sebagai pecinta film ngaku-ngaku ya. Ya. Aku langsung keinget gelombang horor Indonesia yang emang ngeblend urban legend sama kritik masyarakat gitu ya. Bener. Misalnya kalau kita tahu kayak Pengabdi Setan atau KKN di Desa Penari, itu kan ya urban legend banget ya. Yes. Jadi teaser dulu nih, film ini tuh sebenarnya diadaptasi dari thread Twitter yang viral atau X, aplikasi X itu dari @queertipping. Yes. Sobat Fox mungkin udah pernah baca threadnya di Twitter atau X. Sempat famous banget ya. Viral banget. Yes. Terus tentang desa misterius Rangkaspuna yang dulu tuh jadi tempat pembuangan mayat bayi. Tak dikenal di era 60-an. Jadi itu teasernya. Ceritanya tuh ngikutin Weda, model muda yang karirnya lagi anjlok. Gara-gara skandal. Terus dibawa pacarnya ke desa itu buat ritual penyelamatan. Tapi malah jadi mimpi buruk. Dan juga film ini merupakan produksi dari Kucing Hitam Pictures. Dan durasinya sih gak panjang-panjang amat ya Sobat Fox semua. Hanya 92 menit. Berarti intens ya? Ya cukup intens. Dan juga untuk usia di rate di 17+. Jadi buat Sobat Fox semua kayaknya memang cukup perhatikan usianya ya. Jadi ini 17+ dan memang sebuah film horor yang menarik. Jadi kayaknya Sobat Fox semua langsung aja cus ke bioskop untuk pesan tiketnya di film ini. Dan juga bisa lihat juga bahwa kayak di threadnya ini juga cukup famous banget ya. Itu sempat keluar juga di YouTube juga. Dan langsung aja yuk kita tonton. Ini dia trailernya. Di tahun 1965, ada sebuah kampung terpencil, tempat pembuangan mayat tak dikenal. Konon, ada seorang perempuan yang membuat perjanjian dengan warga kampung itu. Kampung itu akan menjadi makmur kalau warganya bersedia melakukan ritual penembalan janin. Tradisi yang agak aneh ya. Kampung itu dikenal dengan sebutan Kampung Jabang Mayit. Beda sayang. Apa ini mbak? Tutup mata. Kamu doa hal yang paling kamu pinginin sekarang. Apa yang membuat kamu kemari? Kenapa kamu mau menggugurkan janinmu? Desaku, Rangkaspuna, sudah lama ditinggalkan.
karma itu kan gak akan datang bagi orang yang berkorban. Desa ini terkutuk. Itu dia trailernya. Wow. Kayaknya jump scare bagian endingnya tuh bikin kaget nih. Benar-benar. Dan juga dilihat dari visualnya yang cukup gelap. Dan soundnya juga kayak oke banget ya. Dia nge-build banget ketegangannya. Terus ini sutradaranya Mas Wisnu Surya Pratama ini juga salah satu sutradara muda yang ternyata dia juga sebelum-sebelumnya memang sudah menyutradarai film horor kayak Pasar Setan di tahun 2024 itu mistis abis, dan juga ada Piknik Pesona. Iya, wow, tahun 2022. Ini campuran antara drama sosial. Jadi kayaknya nih Mas Wisnu emang jago menggabungkan antara folklore dan juga cerita-cerita modern. Jadi ini juga kekuatan ritualnya juga nampak banget nih di film ini. Tapi tanpa kehilangan nuansa asli Jawanya gitu, Rau. Oh ya? Iya. Aku lihatnya segitu. Terus juga tentunya ditulis bareng tim kan ya ceritanya. Setelah dari adaptasi thread dari Queer Tipping tadi yang viral karena cerita real urban legend soal kampung Jabang Mayit. Yes. Tadi aku udah kasih tahu tentang desa pembuangan bayi mayit yang angkat isu hak perempuan. Terus juga trauma masa lalu sebenarnya. Ini tuh tambah depth historisnya dan jadi mirip film horor Asia yang pakai sejarah buat kritik sosial sebenarnya, tapi tetap entertaining gitu, Rau. Ngomong-ngomong pemainnya? Ini siapa aja nih, Ro? Pemainnya keren-keren banget gitu kan. Ada Ersha Aurelia yang bermain sebagai Weda, si model yang punya skandal ini guys, yang menjadi tokoh utama di film ini. Cakep banget tadi. Yes, dia punya situasi yang rapuh dan tapi di sini kuat, dan dia juga salah satu nominasi dari Indonesian Movie Award, dan juga di sini ada Atika Hasiholan. Wow. Dia sebagai Ni Itoh, dukun misterius di film ini, dan dia kemudian merupakan seorang aktris yang cukup senior ya. Dan kayaknya juga ada banyak tokoh-tokoh yang menarik juga nih di dalam film ini. Siapa lagi nih yang main? Ada Buki B. Mansur nih, Rau. Yes. Sebagai Bagas, itu pacarnya Weda. Aktor muda sekaligus DJ yang ngebawa energi fresh dari film agak lain ya tahun lalu yang emang viral juga dan bestseller. Terus Nancy Judge. Wow, ini kayaknya pertama kali ya Nancy Judge di layar lebar. Nancy Judge debut sebagai YouTuber horor dengan belasan juta subscribers. Tentunya kita tahu, aku ngefans. Aku juga tahu kalau Rau juga ngefans. Yes, banget. Cocok banget sebenarnya buat peran mistis karena kontennya sering ngulas cerita nyata kan, Nancy Judge kalau di YouTube kan. Terus ada Raquel Nesya jadi Rini, itu pelayan setia. Dia solid banget di drama. Terus Yudi Ahmad Tajudin, ini Rau juga tahu pasti. Yes, ya dia kan? sutradara teater dari Jogja. Bener, sebagai Ki Jaka, teater director level internasional. Yes. Yang main di Borderless Fog tahun 2024. Aktingnya luar biasa, bikin karakter tuh jadi hidup gitu. Wow, ini kayaknya memang luar biasa. Jadi Sobat Fox semua langsung aja cus ke bioskop karena yang main juga keren-keren. Dan juga secara sinema, film ini memang punya sinematografi yang cukup unik. Apalagi tadi Rau lihat juga dari segi kostum dan juga ada unsur ritualnya nih yang menurut Rau kayak mirip, jadi kayak Midsommar ya. Rau jadi ingat. Midsommar. Ya, jadi teringat sama Midsommar. Dan juga Conjuring ada vibes Conjuringnya. Oh ya, bagian yang mana tuh? Iya.
Tadi di trail-trail tuh kayak aku mikirnya ini tuh Midsommar X Conjuring aja ya. Oh wow. Dan juga ini sound design-nya cukup immersive dan endingnya juga pasti menarik banget karena menggabungkan soal ritual dengan trauma-trauma yang ada. Jadi wajib tonton di bioskop dan kayaknya Sobat Fox semua langsung aja cus pesen tiketnya. Bener. Abis ini kita bakal ngebahas masih ada 2 film lagi nih, Raurau dan juga Sobat Fox. Jadi jangan kemana-mana karena 2 film yang akan kita bahas nih gak kalah serunya. Bener. So stay tuned at Kinefox. Ceritanya YouTuber horor yang subscribernya itu lagi turun. Oh jadi dia seorang YouTuber ya. Bener, si Dakyun ini ya. Dakyun itu YouTuber, viewer dan subscribernya lagi turun. Terus nyari konten lah dia di stasiun Guanglim yang katanya angker. Oh wow. Gitu.